wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kamilah dari kelas K321 MNR, Prodi Manajemen Universitas Teknologi Digital. Dalam kesempatan kali ini, saya membuat video yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan tugas dan kewajiban saya pada mata kuliah pengantar bisnis yang dibimbing oleh Ibu Eva Maifa. Dalam kesempatan kali ini juga saya akan menjelaskan mengenai poin-poin apa saja yang telah saya pelajari dalam semester 4 ini dalam mata kuliah pengantar bisnis tentunya yang dibimbing oleh Ibu Eva Maifa. Poin-poin itu sendiri yang akan saya jelaskan adalah yang pertama mengenai apa itu manajemen planning dan apa saja fungsi dari manajemen planning itu sendiri. Lalu berikutnya juga saya akan menjelaskan mengenai apa itu manajemen organizing dan apa saja fungsi dari manajemen organizing itu sendiri. Lalu poin yang ketiga saya akan membahas mengenai manajemen pemasaran serta apa saja sih fungsi dari manajemen pemasaran itu sendiri. Untuk poin yang keempat, saya juga akan membahas mengenai manajemen keuangan serta apa saja fungsi dari manajemen keuangan ini sendiri. Lalu untuk poin yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia dan apa saja fungsi-fungsi dari manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Untuk poin yang pertama, saya akan membahas tentang manajemen planning. Manajemen planning itu sendiri adalah sebuah fungsi manajemen dasar yang melibatkan seluruh keputusan sebelumnya, lalu apa saja yang harus dilakukan, kapan saja harus dilakukan, serta bagaimana harus melakukannya dan siapa saja orang-orang yang harus melakukan keputusan tersebut. Fungsi dari manajemen planning itu sendiri adalah yang pertama, membuat perencanaan strategi suatu perusahaan. Lalu poin yang kedua adalah mengarahkan tujuan-tujuan dan tugas-tugas yang sudah diplanningkan atau sudah direncanakan agar berjalan sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir ada fungsi pengorganisasian yang bertujuan untuk mempermudah jalannya fungsi-fungsi yang ada dalam perusahaan. Lalu yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen organizing. Manajemen organizing adalah proses mengatur wewenang, tugas, tanggung jawab pada setiap individu yang terlibat dalam perusahaan atau suatu organisasi. Fungsi dari manajemen organizing itu sendiri yang pertama adalah mempermudah koordinasi antar pihak-pihak yang ada di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Lalu yang kedua, membantu membagi tugas-tugas sesuai dengan kondisi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Lalu fungsi yang ketiga adalah mempermudah pengawasan terhadap perusahaan. Lalu fungsi yang keempat adalah mengefisiensikan biaya atau anggaran perusahaan. Dan yang kelima adalah membantu mewujudkan hubungan yang rukun antar individu atau antar kelompok yang terlibat dalam suatu perusahaan. Lalu untuk poin yang ketiga yang saya akan jelaskan itu mengenai manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran itu sendiri sebuah rangkaian perencanaan atau proses pelaksanaan, pengawasan, serta kegiatan pengendalian pemasaran suatu produk. Fungsi dari manajemen pemasaran ini sendiri adalah melakukan riset terhadap konsumen mengenai bagaimana karakteristik konsumen atau juga kebutuhan konsumen. Lalu yang kedua ada merencanakan proses distribusi suatu produk agar sampai dengan tepat dan cepat kepada setiap konsumen. Lalu yang ketiga adalah menjadi penghubung komunikasi antara perusahaan dengan konsumen. Lalu yang keempat adalah menentukan harga pokok dari produk yang akan dijual oleh perusahaan. Lalu yang keempat, poin yang keempat saya akan menjelaskan mengenai manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu sendiri adalah upaya perusahaan untuk melakukan perencanaan keuangan, pengelolaan aset, penyimpanan dana, pengendalian aset, dan dana perusahaan. Fungsi dari manajemen keuangan ini yang pertama adalah membuat perencanaan keuangan perusahaan, lalu yang kedua mengontrol jalannya keuangan perusahaan, lalu yang ketiga sebagai auditor internal yang berfungsi untuk melakukan pengelolaan dan pemeriksaan keuangan perusahaan, yang keempat adalah membuat atau menyusun anggaran perusahaan, dan yang kelima adalah membuat laporan keuangan perusahaan. Lalu untuk poin yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini sendiri adalah upaya perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia yang dimilikinya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Fungsi dari manajemen sumber daya manusia ini sendiri yang pertama adalah perencanaan dalam rangka mengkaji, menelaah dan mengamati kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan oleh perusahaan. Yang kedua adalah perekrutan hingga pemberhentian sumber daya manusia. Dan yang ketiga adalah pengupahan yang mencakup perencanaan, perhitungan, pembayaran, dan komplain yang terkait dengan
terkait dengan penggajian. Yang keempat yaitu adalah penilaian kinerja dan pengembangan karyawan atau sumber daya manusia dalam perusahaan itu sendiri. Yang kelima ada pelatihan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Berikut adalah poin-poin yang sudah saya jelaskan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.